Masuk. Tangisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Kami mengenalkan saya semua. Alhamdulillah Pak sehat. Ada yang bisa masuk? Ada Pak? Siapa yang bisa masuk? Masih istirahat. Sebelum awal Pak. Sebelum awal. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kantin baru. Nanti. Puji Tuhan. Sekarang. Oke Pak. Mau kabar dari Bro? Agama Pak. Agama. Ya, Jadi kan betul ngapal. akal Pak. Oke, dan di sini dijelaskan orientasi pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama itu konsep dasar pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan agama Islam secara mendalam dapat dipahami sebagai suatu usaha yang direncanakan dengan kesadaran untuk membimbing peserta didik dalam mengenali, memahami, meresapi serta mengamalkan ajaran Islam. Hal ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas seperti bimbingan, pengajaran, serta latihan yang terstruktur. Ini tidak hanya sebatas pada proses penyampaian informasi mengenai agama, tetapi lebih merupakan sistem pendidikan yang menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam diri peserta didik. Apakah kalian semua sudah mendefinisi dan pendidikan agama Islam? Jawab belum? Belum Pak. Belum. Jadi pendidikan agama Islam itu bisa dipahami suatu usaha yang direncanakan dengan penuh kesadaran. Kita itu harus sadar sebab apa itu pendidikan kita harus sadar dan dipahami. Jangan sadar loh, dan kita harus pahami dan juga ada pembimbing seperti guru, ustaz, kiai. Kalau teman ya ada yang sesat. Jadi dalam mengenai ini langsung saja, tidak terlalu lama dan pasti ada cara di jam berapa. Langsung ke pendidikan agama Islam saja ya. Iya Pak. Itu karakteristik pendidikan agama Islam. Karakteristik pendidikan Islam seperti belajar Al-Quran dan hadis, mengibarkan dunia dan akhirat, membentuk akhlak mulia dan mengembangkan potensi diri. Pendidikan Islam juga bersifat universal. Berikut adalah beberapa karakteristik pendidikan Islam lebih detail. Itu ada 8 kalau di sini. Mungkin yang lain ada penambahan dari karakteristik pendidikan Islam. Apa? Ada atau tidak? Tidak Pak. Tidak ada. Ya. Jadi ya menurut yang ini mau ya. Yang pertama dilandaskan Al-Quran dan hadis. Pendidikan Islam itu berlandaskan Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama kandungan dalam pendidikan Islam, memberikan dasar moral, etika, dan pengetahuan tentang kehidupan. Jadi Al-Quran itu berlandas pendidikan Islam itu karena ada moral, etika, pengetahuan, kehidupan, dari juga sekarang. Yang kedua meninggalkan dunia akhirat, karena dunia itu sama, tidak hanya akhirat saja, dunia saja, itu tidak boleh. Kita itu harus meninggalkan keduanya.
harus bisa berkembang dari dunia dan akhirat. Yang ketiga itu membentuk akhlak mulia. Mengapa orang Nabi itu menyuruh kita harus membentuk akhlak yang mulia? Ya, karena dari dulu sudah jelas dari Nabi bahwa kita itu harus mempunyai akhlak yang baik. Kalau kita itu biasa juga, ya kan? Membentuk akhlak mulia. Pendidikan Islam seakan menekankan pembentukan akhlak yang baik, termasuk sifat jujur, bertanggung jawab, ramah dan lain-lain. Apakah di sini sudah ada yang pernah jujur atau masih berbohong-bohong pada teman-teman satu sama lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Bertanggung jawab, apakah masih ada? Kalau masih ada beredar atau gimana? Tidak, Pak. Kedua itu pembukaan mulia, dan kedua akhlak mulia menjadi fokus utama dalam pendidikan karena dianggap sebagai kunci keberhasilan di akhirat. Jadi akhlak mulia itu ya kunci, ini jadi kunci karena orang kita itu sebenarnya dari akhlaknya. Apabila kita akhlak baik, maka orang itu akan menjadi diri kita sendiri. Yang keempat itu mengembangkan potensi diri. Pendidikan Islam mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka, termasuk kemampuan intelektual, spiritual, sosial, dan emosional. Lalu setiap individu memiliki potensi unik yang perlu dikembangkan, dan pendidikan Islam memberi langkah dan kemudian untuk mencapai potensi tersebut. Artinya itu mengembangkan potensi kita harus mendorong siswa untuk mengembangkan potensi kita harus bisa mengembangkan ini masih kamu muda. Yang kelima itu bersifat universal dan berkelanjutan. Ajaran Islam bersifat universal artinya berlaku untuk semua orang di seluruh dunia terlepas dari ras, agama, dan latar belakang budaya. Pendidikan Islam juga bersifat berkelanjutan, artinya ajaran-ajaran Islam terus relevan dan bisa diterapkan dalam berbagai zaman dan kondisi. Yang keenam, keseimbangan antara teori dan praktik. Pendidikan Islam tidak hanya menekankan pada pengetahuan teoritis, artinya Islam tidak hanya menekankan pada pengetahuan teoritis. Ada yang sejarah barang, pada teoritis ini. Yang kedua itu siswa dorong untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai situasi. Artinya siswa itu dorong agar bisa memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam berbagai situasi seperti yang kita di rumah. Nah, contohnya kita di pesantren ya kan, pesantren kan bisa di rumah itu harus mengamalkan apa yang kita pelajari di pesantren, dengan taklim atau berjajar itu. Dan Islam yang ketujuh, pendidikan yang seimbang. Yang pertama, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh aspek manusia termasuk aspek intelektual, spiritual, dan emosional. Ini sama yang nomor itu seperti sama nomor 2. Ada itu harus seimbang. Yang kedelapan, pendidikan yang berlanjut dan pembaharuan. Pendidikan Islam tidak hanya berhenti pada suatu tahap, tetapi harus berlanjut sepanjang hayat. Pendidikan ini juga mendorong untuk terus melakukan pembaharuan dan perbaikan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pendidikan itu sendiri. Apakah di sini ada yang kurang dengan penelitian dan penjelasan? Apakah di sini ada yang kurang dengan penjelasannya saya hari ini? Apakah ada yang kurang? Belum ada. Kurang nanti ya teman-teman cari sendiri, biasanya saya HP sendiri. Iya, Pak. Nanti apa? Gimana ini? Pulang, Pak. Tuh. Bersiap. Makan. Dapat play lagi ya. Iya. Nanti saya di rumah itu capean habis bantu teman lagi kena musibah. Kok nangis, Pak? Saya itu agak serpu sakit benar saya itu. Jadi ini
jalan pendidikan metodologinya itu tidak bisa sepenuhnya itu tidak hanya selesai, tapi ya juga mencakup memiliki ketakwaan atau yang mulia serta menghadapi zaman dengan yang bijak, mampu menghadapi tantangan zaman dengan bijak. Tujuan utama menggunakan misal ini Pak Hujan nanti ada lupa bicara tentang guru. Tujuan untuk pendidikan agama Islam di sekolah adalah membentuk individu yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Apa? Membentuk individu yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Fungsinya meliputi penanaman nilai-nilai Islam, pengembangan pemahaman agama, pembentukan karakter, dan memberikan dasar moral untuk kehidupan sehari-hari. Kalau saja satu benar di Ya Pak. pertama itu menunjukkan dan meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ini membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Jadi yang di sekolah memenuhi didik anak, wajib bulan, nonton, ya anak. Wah, anak ini menjadi, nonton. Dan itu C, pengembangan kemampuan peserta didik dalam memahami dan memahami ajaran Islam. Artinya ini bertujuan untuk mendapatkan kemampuan peserta didik. Artinya kita mampu dan guru itu harus mampu tentang perkembangan siswanya. Patut mampu ya, nanti apa itu karakter siswa itu harus tumbuh dengan gimana ya? Dia itu harus tahu dan karakter siswa-siswanya. Kalau bisa masuknya tidak bisa ya. Ya Pak. Harus sama. Ya Pak. Yang penting Dan mempersiapkan peserta didik untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Jadi di sini yang peserta didik menjalani kehidupan bermakna dan bermanfaat. Artinya kita bermanfaat bagi orang lain. Contohnya apa? Contohnya Mutani. Alhamdulillah. Mutani kan dia itu membantu orang lain, tapi apabila nanti kita tidak membayar gimana rasanya? Jadi kan setelah pihaknya sudah apa ibu? Panitia oleh Mutani. Oh, saya pikir kita langsung proyek. ya Pak. Oh iya, sih berguna. Ya Pak. Ya Pak. Ya. Jadi itu bertanya tadi dari pengaruh pada lingkungan. Artinya ini pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Kita tidak harus boleh melihat kita itu maksudnya punya begini, tapi barang yang lewat begini, tidak bisa menentukan. Kita itu harus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya Pak, saya pernah. Ini ada mohon maaf ya. Jam 12 saya ada acara teman-teman saya ini sudah WA ibu saya tadi. Kalau nanti kalian masih belum bisa membantu pelajaran saya ini, bukunya bisa dibuka, dipelajari. Nanti jangan HP saja yang dimainkan, tapi bukunya harus dibuka, dibaca, dicermati, dipahami. Jadi saya tidak ada kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Akhir